Sekitar 2 pekan belakangan, Kementerian Keuangan dilanda berbagai macam permasalahan seperti transparansi harta kekayaan, kemudian juga menjaga etika pegawainya di mata publik. Bahkan Menkeu Sri Mulyani dan juga Wamenkeu Suhasil Nazara sampai turun tangan, tidak hanya melakukan klarifikasi pers, tetapi juga melakukan strategi khusus lainnya demi satu tujuan, menjaga marwah lembaganya, serta mengembalikan kepercayaan publik kepada Kementerian Keuangan. Kita akan dalami dalam program atau episode program One on One kali ini bersama saya Fani Imaniar dan narasumber saya hari ini Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhasil Nazara. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wamen. Terima kasih telah. Saya baik. Bapak sendiri bagaimana? Baik, gimana? Kayaknya capek sih ya Bapak kalau misalnya melihat bagaimana waktu atau sekitar 1 pekan belakangan ini, bahkan kemarin Pak Wamen bersama dengan beberapa pejabat tinggi lainnya bahkan sempat melaksanakan konferensi pers begitu Bapak. Ya. Berarti Pak Suhasil Nazara tahu ya atas keresahan masyarakat sampai bahkan untuk, monggo Bapak mungkin bisa sedikit lebih ke tengah, kita ngobrol lebih dekat lagi Pak ya. Sampai melaksanakan konferensi pers itu karena Bapak melihat ada keresahan memang di tengah masyarakat ya terkait dengan isu ini. Ya, kita mengamati masyarakat ya, kita bekerja tapi kita juga selalu berusaha mendengarkan kepada masyarakat apa yang terjadi dan apa yang pendapat-pendapat masyarakat. Kami memahami banyak sekali pertanyaan di tengah-tengah masyarakat, bahkan kami memahami keresahan masyarakat mengenai apa yang terjadi dengan pegawai Kementerian Keuangan. Kita rasa ini cukup masif dan karena itu kita harus aktif memberikan informasi, kita harus aktif memberikan update dan karena ini adalah tentang beberapa hal yang terkait dengan pelanggaran disiplin, ya kita harus melakukan tindakan korektif dan itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat karena Kementerian Keuangan itu kementerian yang kita anggap sangat penting pekerjaannya. Mengelola APBN, mengelola penerimaan negara, mengelola pengeluaran negara, dan kemudian ini menjadi bagian dari kesejahteraan untuk masyarakat. Karena itu kita anggap kita bekerja serius, kalau ada pelanggaran-pelanggaran dan isu disiplin, ya kita aktif melakukan tindakan korektif. Tapi Pak Wamen, saya penasaran, Bapak juga baca nggak sih yang ada di media sosial gitu, terutama di Twitter atau di Instagram gitu, ketika banyak informasi dari masyarakat terkait dengan ini tuh ternyata banyak sekali gitu, katakanlah dugaan pelanggaran tanda kutip, atau katakanlah orang-orang selain 2 nama yang sudah disebut ya, Rafael Alun Trisambodo dan juga Eko Darmanto, yang ternyata juga suka pamer harta kekayaan gitu. Tim medsos kita kan juga memantau medsos ya, dan kemudian juga melihat apa yang terjadi di dunia maya. Dan laporan itu diberikan secara periodik dan juga diberikan secara berjenjang. Nah, tindakannya diambil oleh beberapa layer juga. Jadi tidak harus semua tindakan itu diambil oleh kantor pusat. Bahkan kantor daerah, kanwil kita, unit eselon 1 itu bergerak. Dan bukan hanya tentang 2 kasus yang terakhir ini, tetapi yang lain-lain pun juga dilakukan konfirmasi, pemanggilan, verifikasi, dan yang lainnya. Jadi, tapi kan yang 2 ini kemudian masif mendapatkan perhatian masyarakat. Jadi kita menganggap ini harus, tindakan dari kita harus aktif dan aktif memberikan informasi kepada masyarakat. Kita bicara mengenai 2 nama itu dulu ya Pak ya, dari Rafael Alun Trisambodo sendiri Pak. Sikap Kemenkeu seperti apa? Kan kabarnya dinonaktifkan ya, demi kepentingan pemeriksaan atau proses hukumnya. Tapi so far seperti apa Pak? Sekarang kan sudah dicopot, ya, sudah dibebas tugaskan, bukan lagi merupakan pejabat eselon 3. Lalu kemudian tanggal hari Senin kemarin kita menerima surat pengunduran diri yang bersangkutan. Nah, kita menolak untuk proses pengunduran dirinya itu karena memang sedang dalam pemeriksaan. Ada aturan yang mengatakan, peraturan pemerintah yang mengatakan kalau sedang dalam proses pemeriksaan memang tidak bisa mengundurkan diri. Supaya apa? Supaya bisa diperiksa terus. Nah, ini yang kita lakukan, kita tolak sehingga proses pemeriksaannya saudara RAT itu ya berlanjut terus di dalam Kementerian Keuangan. Jadi masih terdaftar sebagai pegawai ASN Kementerian Keuangan. ASN Kementerian Keuangan tapi non jabatan. Non jabatan. Yang which means kalau misalnya dalam bahasa awam berarti tidak masuk kerja tapi tetap dapat gaji gitu Pak?
gaji itu kan beberapa ya. Kalau jabatan itu ada tunjangan jabatan dan lain-lain, itu berarti off semua. Tapi dia memiliki gaji pokok yang masih tetap jalan, dan artinya gaji pokok itu tergantung kepada golongan ruang. Nah, itu tetap dibayarkan, namun dia tetap terikat dengan seluruh aturan kepegawaian sebagai ASN, terikat dengan seluruh kode etik, terikat dengan seluruh peraturan perundangan yang berlaku, disiplin pegawai negeri, dan seterusnya. Termasuk juga diperiksa secara internal begitu, Pak? Iya, jadi kalau dia diperiksa ya dipanggil ya harus datang, itu bagian dari disiplin pegawai. Tapi sudah dilakukan pemeriksaan terus, internal? Kita lakukan pemeriksaan terus, kemarin kita lihat ya, saudara RAT kan juga diperiksa di KPK. Ya silakan, KPK juga melakukan pemeriksaan secara intensif. Malah kita berkoordinasi sangat erat dengan KPK. Seperti kemarin bisa dilihat ya, proses press conference kita juga dengan KPK juga, ya? Pak Pahala Nainggolan dari KPK. Dan kita berkoordinasi Sinergi, ya? untuk memastikan bahwa ini cerita yang dari sisi aspek kepegawaian, karena itu di Kementerian Keuangan, dari sisi pelaporan harta, itu antara Kementerian Keuangan dengan KPK, dan KPK tentu mendalami lebih lanjut. Kalau secara personal Bapak, kan kita melihat, atau kalau informasi yang beredar di media sosial dan juga media televisi begitu ya Pak, Rafael Alun Trisambodo atau RAT ini menolak ada katakanlah beberapa aset atau harta kekayaan yang disebut begitu, kayak misalnya Jeep Rubicon, itu bukan punyanya. Ya, jadi di pemeriksaan kita dia mengatakan itu, aset ini bukan punya saya. Jadi tentu kita tanya terus, punya siapa? Punya siapa? Katanya punya kakaknya. Ya kita minta tunjukkan buktinya gitu. Nah, ini sampai yang belum. sedalam dan sedetail itu ya Pak ya? Jadi kalau kita tanya yang aset motor, bukan punya saya, punya siapa? Punya orang lain, tunjukkan. Gitu. Nah, itu kita bisa lakukan dalam suatu proses pemeriksaan. Nah, kita seperti saya umumkan kemarin, Inspektorat Jenderal itu udah minta bahwa di pemeriksaan berikut kita minta dia menunjukkan segera. Tapi nggak harus nunggu pemeriksaan berikut sih, kalau dia mau tunjukkan sekarang juga. Termasuk beberapa kayak laporan pajak dan juga laporan harta kekayaan yang kabarnya katanya memang tidak didaftarkan atau selama ini tidak dilaporkan karena asetnya bukan milik RAT. Kalau di dalam proses pelaporan harta kekayaan pejabat negara itu, kita harus melaporkan harta yang bersangkutan, si PNS-nya, ASN-nya, pasangan, dan anak. Jadi itu semua harus jadi satu. Ada beberapa ruang yang misalkan anaknya sudah bekerja, ya biasanya nggak masuk lagi. Jadi itu udah individu dianggap sebagai terpisah, boleh. Tapi selama anak masih di dalam tanggungan orang tuanya adalah wajib lapor LHKPN, ya harus masuk. Berikut nomor rekeningnya, berikut asetnya. Jadi itu harusnya komplit. Jadi aset misalnya atas nama istri pun, yang juga warawiri nih Pak postingannya di media sosial, itu juga harusnya dilaporkan begitu ya Pak ya? Dan itu yang dikonfirmasi dalam proses pemeriksaan di Kementerian Keuangan dan juga di KPK. Nah, laporan-laporan berikutnya kan ini ada yang belum masuk, ada yang belum. Lalu kemudian seperti sampaikan Pak Pahala Nainggolan kemarin, KPK bisa mengirimkan tim. KPK bisa buka rekening bank, KPK bisa buka bisa koordinasi dengan BPR, BPN, ATR, kemudian juga ditelusuri saja. Nah, kalau sampai nanti jelas bahwa ada yang betul-betul belum dilaporkan, sanksi. Nah, itu berarti kan pelanggaran disiplin. Pak, jadi penasaran, pelanggaran disiplin ini dalam internal kementerian begitu, itu bentuknya apa sih Pak untuk pegawai, apalagi yang eselon seperti macam-macam ya, tergantung nanti jenis pelanggarannya. Jadi ini yang harus didalami dan harus tuntas. Jadi apakah pelanggarannya itu ringan, sedang, berat, itu ada kategorinya. Yang berat itu ya bisa dari dipanggil, diperingatkan, diperingatan tertulis, sampai dengan diberhentikan dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Itu yang paling paling berat. Sejauh ini untuk internal kementerian atau internal lembaganya sendiri yang memeriksa RAT, sampai saat ini sudah menemukan indikasi ada tadi pelanggaran? Kalau sudah mulai mengakui bahwa ada harta yang belum dilaporkan, itu udah kelihatan pelanggaran itu. Yang bersangkutan sendiri mengakui atau tidak Pak? Udah mulai bilang ya, ada yang ada yang belum komplit dan yang lain. Nah, di kasus saudara ED udah diakui. Eko Darmanto.
Oke, Sudah itu diakui. sudah diakui Ya. pelanggaran disiplin berarti. Berarti ada pelanggaran disiplin, tapi kan kita akan mendalami lagi apa. Nah, itu yang nanti di dalam proses pemeriksaan yang akan berlanjut. Kalau status yang kita masuk berarti ke ED ini ya Pak ya, status yang bersangkutan ini juga masih diperiksa atau Diperiksa. bagaimana? Diperiksa. Juga Pak. Ya. Wah, pemeriksaannya ke banyak orang ya Pak ya. Kita berangkat dari satu kasus, kemudian juga saat ini berarti Kementerian Keuangan sendiri dan lembaga turunannya pun juga menjadi terdampak begitu masif begitu ya Pak ya. Tapi yang saya dengar, bukan saya dengar sih, sudah diumumkan juga sama Pak Suhasil sama Pak Wamen juga, ada pembentukan tim investigasi khusus begitu dari internal Kemenkeu. Untuk saudara RAT udah dibentuk minggu lalu. Oh, sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Jadi ini kan per kasus. Jadi mungkin saya jelaskan aja ya. Sistem pengawasan di kita itu kalau ada istilahnya itu kerangka kerja integritas. Itu dilakukan dengan 3 lapis. Lapisan pertama dilakukan oleh kantornya masing-masing. Jadi kalau seorang bekerja di satu unit, misalkan ada di unit, ambil contoh di kota Kendari, ya ada kepala kantornya di situ. Betul. Nah, dia mengawasi. Dia harus mengawasi. Nah, kemudian layer kedua, lapis kedua adalah untuk di tingkat unit eselon 1. Jadi misalkan kalau unit eselon 1-nya adalah Bea Cukai, di Direktorat Jenderal Bea Cukai itu ada namanya Direktorat Kepatuhan Internal. Nah, ini adalah pengawas. Itu tiap tahun akan selalu memberikan sebuah pelaporan atau pasti Dia pelaksanaan bekerja terus pengawasannya pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif, mendengar dari media sosial dan macam. Layer ketiga di tingkat kementerian. Jadi tadi level manajemen kantor sendiri, level unit eselon 1 dan level Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Bekerja dengan sinergi ini. Jadi informasi yang dari bawah itu bisa dinaikkan ke atas, atau yang dari atas itu juga bisa kasih perintah apa yang terjadi, apa yang sedang kita amati dan kita lakukan. Konfirmasi seperti itu ya Pak ya. Bapak, sebelum saya masuk ke bagian pengawasan tadi Pak, untuk Eko Darmanto sendiri saat ini prosesnya selain proses di KPK ya berarti kan ya Pak ya, investigasinya sudah sejauh apa dicopot? Statusnya sama kemarin bukan kemarin, berarti sekarang ini hari apa? Aku jadi lupa. Hari Kamis. Berarti hari Selasa yang lalu, saudara ED ini sudah diperiksa oleh Direktorat Kepatuhan Internal di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Jadi ini yang bekerja nih sekarang layer kedua ini, ya. Dan saya udah mendapatkan informasi laporan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai yang mengatakan bahwa ini ada potensi pelanggaran disiplin. Maka saya sudah instruksikan tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan layer ketiga tadi untuk melakukan pemeriksaan secara resmi. Nah, ini sudah hari ini terbentuk tim pemeriksanya dan akan dilakukan pemeriksaan segera. Oke, banyak yang ditugaskan begitu ya Pak ya. Dan tim investigasi ini tidak hanya untuk 2 nama ini aja, RAT dan juga ED, tetapi juga katanya untuk seluruh pegawai yang terindikasi bermasalah. Kemarin saya dengar ada 69 katanya pegawai yang dinilai bermasalah. Itu nah, jadi ini agak panjang ini ceritanya. Nggak apa-apa, kita saya konfirmasi pindah sekalian. dulu boleh. ke dalam, ke ruang lain? Ya, boleh Bapak, saya ikut aja. Kita masuk yuk. Siap. Mari, silakan.